Mak Komlang, yakin? Asal aku racuni Dalang, TN Tang akan menikahiku. Pasti, aku sudah jadi mak comblang bertahun-tahun. Serahkan padaku. Makasih. Mak Comblang, aku pergi dulu. Aku kasih racun ke si Rabuta rakus itu. Kakak ipar, cepat bangun. Aku akan bawa kau pergi. Ada apa dengan Xiao Shui? Kenapa? Kakakku mau nikah sama orang lain. Dia berembuk dengan Mak Comblang dan rencanakan meracuni. APA, Xiao Shui. Aku yang selamatkan nyawa kakakmu. Masa dia mau meracuniku? Xiao Shui, kau bercanda? Beneran, Kak, percayalah pada cepat. Aku bawa kau keluar dari sini. Xiaoxiu. Mau dibawa kemana kakak iparmu? Enggak, cuma jalan-jalan. Aku lihat semuanya. Berani beraninya kau bohong. Kak, dia baik-baik saja. Kenapa kau racuni dia? Dia nggak apa-apa. Dia lumpuh dan buta sudah. Katanya dia baik-baik. Baik di mana? Dia kan kecelakaan mobil sampai lumpuh dan buta. Itu takdirnya. Jangan salahkan orang lain. Ayo, Dalang, waktunya minum obat. Ayo, Dalang, waktunya minum obat. Yang Yulian, jika kau racuniku, kau akan menyesal. Apa katamu? Aku akan menyesal. Kau tahu bahwa aku bermimpi menyingkirkanmu. Kau bilang aku akan menyesal. Apa katamu? Aku adalah beban. Kau tahu bahwa kenapa aku buta dan lumpuh? Kau ingin bilang kau melakukannya untuk menyelamatkanku, agar aku bisa melepaskanmu kan? Aku adalah Kaisar 9 Sao. Aku tersambar petir dalam 10 kehidupan. Kau berhubungan seks denganku demi menyelamatkanku. Setelah aku selamat, untuk membalas kebaikanmu, aku memilih menikahi keluargamu. Untuk menanggang malapetaka 5 tahun. Jika aku mati, kau akan lumpuh sekarang, dan kau, dan seluruh keluarga yang akan bangkrut. Omong kosong. Aku tidak baik hati menyelamatkanmu. Jangan mengarang cerita di sini, untuk membuatku terharu. Apa katamu? Kau tidak menyelamatkan. Gelang siapa ini? Kakak ipar, gelang giok itu milik. Apa yang ku perbuat untuk menyelamatkanmu? Baiklah, berhenti menggerang cerita di sini. Suamiku, ini panggilan terakhirku. Sayang, minum obatnya. Minumlah dan kau bisa mati. Raja neraka menunggumu. Kakak, jangan lakukan itu. Jika kau pikir kakak iparmu beban, biarkan dia pergi. Aku akan merawatnya nanti. Ya? Kilyar, meski para dewa memohon, tak akan berhasil. Jika dia tidak mati, aku akan jadi lelucon bagi orang lain. Tarik dia keluar. Xiaoxiu Minger. Dia adalah kakak iparmu. Akan jadi gosip jika kau merawatnya. Sayang, minum ini. Minumlah dan semuanya akan baik-baik saja. Kakak, jangan lakukan itu. Kakak iparku sudah cukup menyedihkan. Ku mohon lepaskan dia. Kakak, jangan lakukan itu. Kakak iparku sudah cukup menyedihkan. Ku mohon, biarkan dia pergi. Jika ku biarkan dia pergi, siapa yang akan mengizinkanku? Apakah kau menghalangi kakakmu dan masa depan keluarga yang kita? Bukan, aku tidak. Kakak iparku pria baik. Kau tidak bisa melakukan ini. Kau tidak bisa melakukan ini. Jangan buang waktu. Lepaskan, suamiku. Tuan Tang berkata, dia ingin menikahi janda. Jadi aku minta maaf padamu. Yang Yulian, kau akan menyesalinya. Suami. Kakak ipar. Kakak ipar. Berhenti menangis. Kau sangat cantik. Pria seperti apa yang kau mau? Aku minta Tuan Tang perkenalkanmu pria. Baiklah, ayo. Nyonya. Buang ke gunung, beri makan anjing liar. Masing-masing naik gaji 1.000 yuan. Kakak ipar. Bibi, sekarang kau bisa bilang Tuan Tang. Baik, Tuan Tang sudah suka badan montokmu, melihat ketulusanmu.
kau. Santai saja jadi nona muda kaya, hahaha. Terima kasih, Ibu Baptis. Aku akan sangat berterima kasih. Baik, aku akan cari Tang Xiao. Hei, ini bagus. Tinggalkan saja di sini. Baik, tinggalkan saja di sini. Dia masih hidup. Dia masih hidup. Dia masih hidup. Semblan planet sejajar dan udara ungu membentang. Ini pertanda kembalinya sang kaisar. Ya, Kaisar pernah meramal malapetakannya usai, dan udara ungu membentang. Kaisar telah kembali. Mau bilang apa lagi? Segera berbaris menyambut Kaisar. Segera kirim pesan. Gerbang 5 kaisar menyambut kaisar. Balai Dewa Agung menyambut Kaisar. Dan Istana Dewa Kekayaan menyambut Kaisar. Ya. Aku lahir dari Saripati dan darah Aku berlatih metode keabadian. Aku menjadi kaisar 9 kehidupan dan 10 kali melalui cobaan. Aku adalah Raja Wei, kaisar pertama, Gao Ziyu, dan Kaisar Taizong, dan juga seorang Han pemanah Lang, Serratus Tahan, Sekereng, Juton Eugene Peter. Dalam kebingungan, ia berhubungan badan dengan seorang wanita, mengira itu yang Yulia. Jadi aku menikahi keluarganya untuk melindunginya. Tapi kakaknya yang menyelamatkan. Dia bahkan membiusku untuk membunuhku, yang membuatku terpenuhi hasrat dan terlahir lagi. Kehidupan ini, aku pasti akan menikahinya dalam hidup ini, dan biarkan wanita beracun itu mati tanpa Kaisar panjang umur, bangunlah, ujian 10 dunia telah usai, memerintah dunia bersama. Kaisar telah kembali. Kaisar telah kembali. Selamat datang Kaisar kembali. Kaisar perang tiada tanding, Dewa perang surgawi, Raja Kekayaan tertinggi. Saya di sini. Sejarah Sebarkan Beritanya. Periode 10 tahun usai. Kaisar kembali. Pesanan senilai triliunan dari keluarga Yang. Dan berharap jadi keluarga bangsawan pertama. Aku juga beri medali emas kekebalan. Aku akan serahkan penghargaan langsung. Ini. Yang Mulia, Kudengar kau dilukai kelo agaya. Kau tak mengeyanya. Kenapa kau masih mempromosikan mereka? Ya, keluarga yang meracunimu tidak berbakti jika tak berduka untukmu nanti. Tapi dia akan menikah dengan keluarga Tang di Kingshou dan adakan pesta di gedung Mingyue. Ya, keterlaluan. Kaisar, perintahkan saya kirim pasukan ratakan keluarga Tang dan hancurkan keluarga Yang. Keluarga yang meracuniku akan diakem. Aku juga atur balasanku. Aku membunuh orang. Aku ahli mengangkat orang lalu menjatuhkannya dan menghancurkannya berkeping. Lakukan saja seperti kataku. Waktunya aku bertemu orang yang harus kutemui. Xiao Sui tidak di rumah. Dia pasti menghadiri Yang Yulian. Pernikahan jalang itu. Lupakan, aku mandi dulu, ganti baju bersih, lalu ke pesta cari dia. Zai Axiu, hey. Kakak ipar. Hei. Kakak ipar. Xiao Sui, kamu di rumah. Kakak ipar, ini benar-benar kamu masih hidup. Kakak ipar, kamu benar-benar hidup. Ada apa ini? Kamu diracuni oleh kakak. Apakah aku bermimpi? Kamu tidak bermimpi. Aku baik-baik saja. Hei. Kamu bisa melihat. Ada apa ini? Bagaimana kamu bisa melihat? Hei.
dan kakimu bisa berdiri. Bukankah kamu lumpuh? Semua baik-baik saja sekarang. Semua baik-baik saja. Ada apa ini? Kamu jelas meminum racun kakakku. Kenapa kamu tidak mati, dan sekarang kamu tidak lumpuh, dan bisa melihat? Ini cerita panjang. Akan kuberitahu nanti. Zyuxia. Saat aku bingung karena petir, apakah kamu benar-benar menyelamatkanku dengan muncul? Ya. Aku melihat seseorang berguling-guling di sana. Aku khawatir sesuatu akan terjadi padanya, jadi aku berlari untuk melihat. Tapi kamu memelukku erat dan berkata, mengatakan kita harus menyeimbangkan yin dan yang, dan memperpanjang hidup. Lalu, kau memelukku erat, mengatakan kita harus menyeimbangkan yin dan yang, dan memperpanjang usiaku. Setelah rekonsiliasi, aku pingsan. Saat ku bangun, kau telah pergi. Aku linglung. Aku hanya ingat pergelangan gadis, memakai gelang giok berukir phoenix. Hei, mengapa kau beri gelang giok itu pada kakakmu? Gelang giok itu diberikan oleh teman kaya padaku, tapi kakakku suka modelnya, jadi ia mengambilnya. HMPH, yang Yulian berani berbohong, dan membiarkanku menanggung salah selama 5 tahun. Kakak ipar, sebaiknya kau segera kakakku menikah dengan Tuan Tang hari ini. Keluarga Tang termasuk 4 keluarga besar di Haiche. Jika mereka tahu kau tak mati, mereka pasti akan membunuhmu. Mereka terlalu muda untuk membunuhku. Kakak ipar, sungguh, tolong dengarkan. Tuan muda Tang menikahi janda hari ini. Jika mereka tahu kau tak mati, mereka pasti akan membunuhmu. Sebaiknya kau segera pernikahan akan segera. Aku harus segera ke sana. Baiklah, kau duluan saja. Aku sudah menyiapkan hadiah dan kejutan istimewa. Kakak ipar, hadiah dan kejutan apa? Hari ini aku ingin menikahi. Aku akan memahkotai. Aku akan memberimu semua hal yang membuat iri semua wanita. Untukmu, buat kakakmu berlutut di depan dan ingin mencungkil matanya. Ah, kakak ipar, jangan bercanda begitu. Kakak akan segera menjadi wanita. Kau tak sanggup menyinggung dia. Kau keluar duluan saja. Aku akan ganti baju. Aku ke pesta pernikahan. Kalau aku terlambat, kakakku akan memarahi. Xiaoxue, bayar ke ganti baju. Ah, Xiaoxue, aku takkan pernah lupa. Yang Yulian dan Sang merekuniku. Kau pun hadir, mengatakan akan menjagaku selamanya. Sejak saat itu, kau adalah wanita yang akan kucintai seumur hidup. Jadi, biar ku bantu kau berganti. ya. Kakak ipar, aku pamit duluan. Dengarkan aku saja. Cepatlah sembuh. Xiaoxue, tunggu aku memakai jubah naga. Aku akan datang ke lokasi pernikahan. Aku akan pasangkan mahkota padamu secara langsung. Segera berikan jubah naga Kaisar 3000 tahun kepada keluarga Tang di lokasi pernikahan. Yang Yulian, kau, wanita berakin yang membunuh suamimu. Hari ini, kau akan berakhir seperti Pan Jinlian. Zhang dari Gecheng memberi 5.000 yuan. Wang, bos bahan bangunan, memberi 3.000. Presiden Kamar Dagang memberi 10.000. Terima kasih kepada seluruh kerabat dan teman karena telah menghadiri pernikahan keduaku. Hari ini selain mengumumkan kepada Anda, saya mengumumkan pernikahan saya dengan Tuan Tang. Ada juga kebahagiaan besar. Saya juga ingin mengumumkan. Sungguh luar biasa. Dan apa lagi, lebih besar dari menikahi keluarga Tang kaya. Ya, ada apa? Katakan saja pada kami, biar kami juga ikut merasakan berkah. Nah, karena kekayaan besar ini telah jatuh pada keluarga yang kami, maka aku tidak akan merendah. Sekarang, tolong buka telinga dan dengarkan baik-baik. 1 jam yang lalu, keluarga yang menerima aliansi 5 kaisar, Aula Dewa Perang dan Istana Dewa Kekayaan.
Apa? Pedang Dewa Perang Aliansi 5 Kaisar dan pemberitahuan salinan Istana Keberuntungan. Ini Empire Mustahil. Ini mencakup seluruh dunia, orang-orang terkuat di dunia. Mulai hari ini, aku akan jadi Phoenix. Bagaimana aku bisa berbohong? Aliansi 5 Kaisar berkata, akan melindungi keluarga yang kita sekuat tenaga. Istana Dewa Perang berkata, akan mengirimkan tiket emas ke Istana Bawah Tanah. Istana Dewa Kekayaan, akan memberi kita dukungan triliunan. Itu Han, apakah kekayaan sebesar ini benar-benar nyata? Aku mengerti. Aliansi 5 Kaisar, Istana Dewa Perang, Dewa Kaya. Keduanya terafiliasi ke Kaisar Gerbang Abadi. Keluarga Tang di Echandilin d'Injection Men. Pasti Gerbang Abadi Mengermati Keluarga Tang. Ya Tuhan, keluarga yang akan sukses Itu pantas. Putriku baik hati menikahi pria lumpuh buta selama 5 tahun dan banyak menderita. Kini ia akhirnya menunggu pria buta itu mati. Haha, itu balasan atas perbuatan baiknya. Hahaha, ya. Konon, setelah situasi buruk, hal baik akan terjadi. Mantan suamiku, yang buta dan lumpuh, aku dikutuk ke neraka. Sekarang giliran ku menikmati kekayaan dunia. Hahaha. Kakak, ibu, jelas ini salah kau. Bagaimana bisa kau fitnah kakak iparmu begitu? Damn. Ibu, kau memukul. Haruskah aku tidak memukulmu? Kau bahkan tak lihat betapa hebat kakakmu. Dia menikah ke keluarga kaya sendirian dan mendapat dukungan 3 petinggi teratas. Membuat keluarga yang kita sukses besar. Kau itu benalu. Hak apa kau komentar soal kakakmu? Kau salah, 3 petinggi teratas mendukungnya, bukan yang Yulia. Kau jalan. Ah, tidak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada apa ini? Apa kau benar-benar pikir racun bisa membunuhku? Mustahil. Aku melihatmu mati dengan mataku. Bagaimana kau masih hidup? Bukankah itu Lidalang? Lidalang buta dan lumpuh. Lihat, dia masih bisa melihat dan bisa berjalan. Dia hanya mirip Lidalang. Dia seraka dan jahat. Dia pasti bukan Lidalang. Kau siapa? Berpura-pura jadi Lidalang di pestaku. Apa maumu? Berpura-pura jadi yang Yulia. Ada tahi lalat hitam kecil di payudara kirimu, dan tanda lahir di bokong kananmu. Kau pikir rahasia ini, siapa lagi yang tahu? Kau benar-benar Lidalang. Bagaimana itu mungkin? Kau jelas-jelas sudah mati. Bagaimana aku bisa hidup lagi? Lupakan apa yang kukatakan. Alasan aku buta dan lumpuh adalah melindungimu dari bencana. Jika kau ingin meracuniku, aku akan terlahir kembali. Saat itu, kau dan seluruh keluarga yang akan dihukum, dan akan dihukum. Omong kosong. Konyol sekat. Semua orang tahu orang mati tak bisa bangkit. Dia bilang bisa terlahir kembali. Siapa yang akan percaya itu? Pasti si Lidalang itu. Bajingan itu. Sebelum dia mati. Dia memberitahumu rahasia Yulian. Ya. Pasti begitu. Katakan padaku. Siapakah bagi Lidalang? Siapa aku bagi Lidalang? Kalau begitu, biar ku tunjukkan. Apakah yang Yulian melihat naga emas ini? Naga emas bercakar 5. Aku dulu menantu keluarga yang lihat buku yang kuat ini, dan bilang pria adalah naga. Jadi sebagai seniman tato, kau mentato naga emas berkaki 5 ini. Kau tato naga itu sendiri. Kau pasti dimensional ini, kan? Kau benar-benar Lidalang. Ini tidak mungkin. Kau minum racun patah hati 7. Bagaimana kau masih hidup? Bagaimana kau bisa mengakuinya? Kau tak menyakiti istrimu? Jadi, kalau ku akui, kenapa? Hari ini, ku tak hanya nikahi keluarga Tang dari 4 besar, tapi juga dukungan Aula Dewa Perang dan Istana Dewa Kekayaan. Belum lagi meracunimu. Meski ku hancurkan keluargamu, apa yang bisa kau lakukan? Kau memang wanita, Raken Alame. Sayang sekali. Medali emas kekebalan dan bukan untukmu, tapi untuk kakakmu yang Xiao Sui. Dan kau, wanita peracun suami. Hari ini, di depan semua orang, terimalah hukumanmu. Kau pantas mati dan menyesalinya. Apa katamu? Dukungan 3 pejabat tinggi, bukan untukku, tapi untuk yang Xiao Sui. Tentu saja. Hahaha, sepertinya kau belum mati. Kau hila.
Dia selalu rendah diri sejak kecil, tumbuh jadi penakut, dan bodoh seumur hidup. Dia berkorban untuk memberikan malam pertama dia bahan tertawaan keluarga yang orang seperti itu. Keluarga yang telah menopangnya dengan kebaikan besar. Dia berani bersaing denganku. Kubelang, hari ini kubah nasibmu. Dia kan naik, kau kan berlutut. Katamu, kau yang putuskan, kau pikir dirimu siapa? Aku bukan siapa-siapa, tapi aku punya identitas lain. Aku Kaisar Naga Sejati. Jadi, putri paling tak disukai dari keluarga yang Xiao Sue mulai hari ini akan menjadi permaisuri yang dikagumi wanita sedunia. Kaisar dan permaisuri Phoenix sejati. Kamu gila, punya dendam pada keluarga yang kita, mau pura-pura jadi kaisar, membuat masalah bagi keluarga yang Menghina kaisar dihukum mati sekeluarga. Dia pria putus asa. Dia ingin membuat masalah keluarga yang tidak berguna. Dia sudah mati. Dia sudah mati. Sekarang, dia tak terkait keluarga yang tak terkait dengan keluarga yang bukan kami dirugikan olehnya, tapi dia membunuh dirinya sendiri. Kakak ipar, sebaiknya kau cepat Aku tahu kau melakukannya demi dan aku tahu kau dizalimi. Tapi hari ini pernikahan kakakku dengan Tuan Tak. Sebelum Tuan Tang datang, kau sebaiknya cepat atau akan terlambat. Xiao Sue, percayalah pada kakak iparmu. Hari ini ku katakan, ini titik balik bagi kita berdua. Orang jahat akan diadili dan dihancurkan, sementara orang baik dan tulus akan dihormati dan diberi imbalan. Kakak ipar, jangan lakukan. Kau sebaiknya cepat meniru kaisar adalah kejahatan fatal. Cepatlah atau akan terlambat. Gadis bodoh, Camarilla, jam berapa ini? Kamu berbalik melawan kami. Kamu mempermalukan keluarga yang Kau benar-benar permalukan keluarga yang seharusnya dia dicekik saat lahir. Benar, seharusnya dia dicekik saat lahir. Tapi hukum keluarga sekarang sama saja. Aigretku. Buat dia berlutut. Dan lihat siapa berani menyentuhnya. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Betapa inadirimu. Apa maumu? Sudah kubilang hari ini. Aku akan selesaikan urusan dengan keluargamu. Bersamaan itu, aku akan menikahi Xiao Sue dan memesankan mahkota Antanya. Kau baru saja bikin masalah pada putri dan baru saja diusir. Sekarang kau ingin menjatuhkan putri bungsuku. Kau naif sekali ingin menjatuhkannya. Dia wanita tak tahu malu. Kau tak bisa melakukannya. Kau hanya jadi menantu. Yang Yulian, sebaiknya kau berlutut dan bertobat sekarang. Mungkin aku bisa bersikap lunak padamu. Jika tidak, bencana yang kuderita untuk akan menimpamu. Kau akan buta dan lumpuh. Seluruh keluargamu akan bangkrut dan menyesalinya. Cukup, Li Dalang. Keluarga yangku tak menyukaimu. Kau menggetaku, kan? Jangan lupa. Hari ini, aku akan menikah dengan Tuan Tang di Haicheng. Jangan lupa kedatangan 3 kekuatan utama. Dan pejabat tinggi Istana 2 Kekayaan. Kau berani buat masalah di sini. Kekuatan manapun bisa menghancurkanmu dalam sekejap. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan padaku. Kakak ipar, tinggalkan, cepat pergi saja. Orang-orang itu tak bisa diganggu. Mereka akan membuatmu mati lagi. Tidak semudah itu untuk pergi. Karena dia di sini hari ini, aku akan meracuninya di depan umum lagi. Panggil Naonya. Bawakan aku racunnya. Karena aku tak berhasil meracuninya dulu, hari ini aku akan meracuninya di depan umum lagi. Baik. Li Dalang, lihat baik-baik bagaimana aku akan menggunakan racun pada Li Dalang. Perhatikan baik-baik. Hari ini, aku tunjukkan cara meracunimu. Kau memang wanita perikan alami. Tak kalah hebat dari Panjilian. Tapi sayangnya, kau lupa apa yang terjadi pada Panjilian akhirnya. Kau samakan aku dengan Panjilian. Tapi bagaimana denganmu? Pikirmu bisa sebanding Wu Dalang? Wu Dalang punya adik bernama Wu So. Apa yang kau punya? Kau sendirian. Dan tak punya sandaran. Jika aku meracunimu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Ya, kau benar. Karena 1000 tahun lalu, aku kenakan jubah naga. Duduk di takhta naga dan di puja pejabat. Aku menyebut diri kesepian dan sendiri. Dan aku memang sendiri. Karena dalam 1000 tahun terakhir, aku selalu jadi pendukung orang lain, dan tak ada yang mendukungku. Hanya diri adalah sandaranku. Jika kau berani bawa racun ini hari ini, aku janji pada kau akan meminumnya sampai habis. Baiklah, mari kita lihat. Bagaimana kau buatku minum racun ini? Semua tamu di sini hari ini, semua adalah kerabat dan teman keluarga yang kau sendirian. Bagaimana kau bisa melawan kami? Nyonya, racunnya di sini. Bagus, segera tangkap orang gila yang mengacau pernikahan saya. Pegang dia. Aku ingin menuang racun ini ke tenggorokan.
Kau mencari mati. Jangan sakiti ipar. Kakak, kumohon, demi suamimu yang menyelamatkan buta dan lumpuh selama 5 tahun. Bisakah kau membiarkannya? Biarkan dia. Kalau begitu, minum racun ini untuknya. Ampuni dia. Kalau begitu, minum racun ini untuknya. Baiklah, asalkan kau selamatkan kakak ipar, aku rela menukar nyawaku untuknya. Xiao Sui, jangan minum. Kakak ipar, jangan hentikan keluarga yang berhutang padamu. Xiao Sui, keluargamu memang berhutang padaku. Tapi kau tidak. Kau tak perlu menebus dosa keluarga yang kau harus hidup dengan baik. Menunggu pakai gaun pengantinku dan menjadi pengantinku. Dan kenakan makataku. Berpura-pura mesra, kan? Baiklah, akan kukabulkan permintaanmu. Kuberikan kalian berdua semangkuk racun masing-masing. Kuberimu kesempatan dan mati bersama di pernikahanku. Panggil seseorang, bawa semangkuk racun lagi. Kakak ipar, cepatlah percepat minum racun atau mereka takkan melepaskanmu hari ini. Xiao Sui, percayalah sekali ini pada kakak iparmu. Kakak ipar adalah kaisar naga sejati. 9 jurus menjadi kaisar, tak terkalahkan. Keluarga yang belaka, keluarga Tang akan kuhancurkan. Kau masih bicara omong kosong. Aliansi kaisar bela di Aula Dewa Perang dan Istana Dewa Kekayaan. Akan kulihat bagaimana kau mati. Dengan cara 3 orang kuat, mereka akan memotong lidahmu, mengkangkung matamu, memetongmu berping-caping, dan dieksekusi. Aliansi Kaisar, Aula Dewa Perang, Duta Istana Dewa Kekayaan tiba. Aliansi 5 Kaisar, Balai Dewa Perang, Duta Dewa Kekayaan tiba. Wow, 3 orang kuat ada di sini. Sungguh iring-iringan yang megah. Mereka datang. Hey MPH, kau orang gila. Tunggu saja ajalmu. Nak, jangan bicara omong kosong. Cepat sambut para pejabat. Selamat datang, selamat datang. Keluarga yang menyambut kuil 5 kaisar. Duta Istana Dua Kekayaan telah tiba. Anda keluarga yang disukai Tuan Istana Naga. Sama-sama. Terima kasih, Duta. Atas perintah Tuan Istana Naga, saat Nona yang menikah, saya, klan 5 Kaisar, kirim 3.000 orang untuk keluarga yang melindungi keluarga yang. Ini perintah dari Yang Mati. Pasukan mati siap untuk keluarga yang. Atas perintah Tuan Istana Naga, Balai Dewa Perang khusus persembahkan medali emas. Jika keluarga yang bersalah, mereka dapat pengampunan khusus dari Dewa. Atas perintah Tuan Istana Naga, Chai Shenggong beri 10 villa, 100 mobil, dan 100 mobil mewah, dan rencana dukungan triliunan yuan. Bawa daftar hadiahnya. Nona Yang, mohon terima hadiah ini. Hadiah bagus. Hadiah bagus. Hei, Kak Yulian. Cepat terima hadiahnya. Terima kasih Yang Mulia Tenggu. Li Dalong, APA Yang Kalukukan. Jangan bermimpi, hadiah ini bukan untukmu. Jangan bermimpi, hadiah ini bukan untukmu. Li Dalang, ada apa denganmu? Berani sekali kau membantah 3 utusan? Kau bodoh. Kau berani menenteng langsung utusan. Kau pikir hidupmu panjang? Siapa dia dan apa maunya? Oh Yang Mulia, tolong jangan marah. Dia mantan suami putriku. Karena dia tidak berguna, dia diusir putriku. Sekarang, melihat putriku akan menikah ke keluarga kaya, dia jadi Desember. Dia datang membuat masalah dan memprovokasi. Berani kau provokasi Balai Perang 5 Kaisar dan Istana Dewa Kekayaan. Anak muda, apa kau tak latar belakang dan cara kami? Dan Dewa Kekayaan, kenapa buang napas pada semut? Jika dia berani kurang ayah, bunuh saja dia. Yang Mulia, tenanglah. Yang Mulia, tenanglah. Kakak iparku tak bermaksud. Dia tak bermaksud. Siapa kau? Saya putri bungsu keluarga Yang. Kau putri keluarga Yang. Kenapa kau bela orang gila itu? Yang Mulia, kakak iparku orang baik. Dia sangat membantu keluarga Yang. Keluarga yang salah padanya. Jadi dia punya dendam dan menyinggung Yang Mulia. Maaf, kakak ipar. Cepat minta maaf pada utusan. Xiaxia, kau tak perlu minta maaf. Ini bukan salahmu. Lagipula, hadiah ini awalnya bukan untuk Yang Yulian, tapi untukmu. Apa? Apa katamu? Lagipula, hadiah ini awalnya bukan untuk Yang Yulian, tapi untukmu. Apa katamu? Hadiah ini semua untuk Xiao Sui. Siapa kau? Apa kau yang berhak menentukan? Kakak ipar, jangan bicara omong kosong. Aku tahu kau melakukannya demi tapi pantangan sang penguasa tidak boleh dilanggar.
Xiao Sui, aku tidak bicara omong kosong. Hadiah-hadiah ini semua dipilih dengan cermat untuk selain ini dan langit berbintang dikirim dari Eropa. Hari ini, aku akan memberimu sebuah pernikahan yang semua wanita dambakan. Dari mana kau datang? Tidak tahu apa-apa. Berani sekali kau bicara omong kosong di sini. Yang mulia, dia iri dengan pernikahanku dengan keluarga kaya. Iri dan dengki. Tujuannya, mempengaruhi Anda untuk memberi saya hadiah. Yang mulia, jangan terpengaruh olehnya. Mari kita selesaikan dulu pertukaran hadiah. Ya. Raja berulang kali memperingatkan, selama pernikahan, jangan membuat masalah. Mari kita selesaikan dulu pertukaran hadiah, lalu urus pengacau ini. Baik, mari kita selesaikan dulu pertukaran hadiah. Nona yang menerima hadiah. Terima kasih, Yang Mulia. Sang penguasa berkata, jimat ini melindungi kekayaan keluarga Yang. Melindungi kekayaan keluarga Yang. Jimat ini melindungi keluarga Yang. Terima kasih, Tuan. Kau lihat itu, aku pemenangnya, kau pecundang. Kau akan selamanya jadi tragedi menyedihkan. Lihat, aku pemenangnya, kamu pecundang. Kau akan selalu jadi tragedi. Dan kau, pengkhianat. Aku malu punya saudari seperti aku malu. Lihat, kita lahir dari orang tua sama. Kita bersaudari, tapi nasib kita berbeda jauh. Aku menikah ke keluarga tangkaya, sedang kau pilih pria tak berguna. Aku punya dari kaisar, hadiah triliunan darinya. Pria pilihanmu yang tak berguna, tak mampu beli sensen. Tanganmu begitu bersih, kau miskin sampai tulang. Yulian, berhenti bicara. Aku sudah putuskan. Aku akan usir dari keluarga Yang. Kau sudah meluking keluarga Yang. Ayah, ibu. Mengapa kalian kejam padaku? Kenapa? Kenapa? Kau tak tahu sendiri? Ini kehancuran. Dia pria yang tak diinginkan dan diusir saudari. Kau masih demi dia melawan keluarga Yang. Kenapa kau tanya kenapa? Tapi kakak ipar Ban, dia dermawan kita. Dia tak pernah lakukan hal buruk pada kita. Mengapa tak bisa toleransi? Kita tak bisa toleransi. Kau tak tahu? Kau tahu Tuan Tang suka janda? Kau menenteng Teng Xiao atau saudari? Ibu, jangan bicara padanya. Ayah baru saja usirnya. Dia bukan lagi keluarga Yang. Kakak. Xiao Shui, jangan sedih. Mereka perlakukan kau begini. Mereka akan menyesal. Aku akan menyesal. Kau pria tak berguna. Apa hakmu bilang aku menyesal? Lihat medali ampunan ini dan dukungan triliunan. Kau iri dan benci. Kau pasti iri. Yang Mulia, cepat bunuh dia. Bagus. Kau berani lawan kaisar. Den pantas mati. Cepat berlutut dan mati. Aku berlutut dan mati. Sebaiknya kau buka dukungan Wan Yi di tasmu dan lihat baik-baik. Tas jenis apa? Benar ada tasnya. APA? Ada tas. Hadiah untuk Yang Xia Sui. Siapa Yang Xia Sui? Yang Xiaoxiu. Tuan Guishi. Ya. Saya Yang Xiasue. Anda Yang Xiaxu? Apa hadiah ini benar untuk Anda? Master Hill, Jenderal Si, Dewa Perang. Ini pasti keliru. Adik saya tidak populer di keluarga kami, dan tidak punya koneksi sosial. Dia bodoh sampai tak punya teman. Kaisar, tidak mungkin Kaisar memberinya hadiah. Ya. Xiao Sui itu keset di keluarga kami. Dan dia yang paling tak berguna. Bagaimana dia bisa seberuntung ini? Dia sudah diusir dari keluarga Yang. Bagaimana dia bisa menerima hadiah sebesar ini? Yang Mulia, tolong buat keputusan adil. Saudara-saudara, Bagaimana menurut kalian? Karena Ki telah menginstruksikan kita, kami harus mengikuti instruksi Ki. Ya. Kami akan bertindak sesuai instruksi. Sesuai instruksi Kit, kami akan melakukan apa kata Kit. Baiklah. Sekarang saya umumkan. Perlindungan 5 kaisar, medali emas kekebalan dari kematian, dan dukungan triliunan akan diberikan kepada Nona Yang Xiao Sui. Berikan pada. Ya, karena ini milik penguasa bumi, khusus untukmu, maka itu pasti milikmu. Kembalikan. Tidak. Ini hadiah dari Kaisar. Ini milikku. APA.
Berani membangkang? Yang Mulia, pasti ada kekeliruan. Tuan De Jun, bagaimana bisa beliau memberi hadiah berharga kepada anak terbuang keluarga Yang? Akulah putri sejati keluarga Yang, dan aku akan menikah dengan Tuan Tang, Kilyargatang, diberkati oleh Raja Istana Naga. Ya, Tuan. Pasti melihat kebaikan Tuan Tang. Memberi kami hadiah. Tuan Tang akan menikahi Yulian dari keluarga kami, dan Xiao Sui yang akan diusir. Tak ada urusannya dengannya. Berhenti bicara omong kosong. Kita semua bawahan Kaisar Naga, dan mematuhi perintah Kaisar. Karena Kaisar telah memberi perintah itu, tidak ada yang bisa membangkang. Cepat kembalikan hadiah itu. Tidak, hari ini pernikahanku. Hadiah ini pasti untukku. Kau sangat keras kepala. Dangga, kembalikan hadiah segera. Atau kau akan mati. Aku akan mengembalikannya. Tidak mungkin milik sang tuan. Hadiah berharga untuk putri terbuang yang Xiao Sui. Kudonggar, bukankah dia tiba-tiba orang terkuat di Hai Cheng? Jika itu benar, bukankah keluarga yang harus mengambil hatinya? Akan ada tontonan menarik. Nona Yang Xiaoxu, tolong terima hadiah ini. Nona Yang Xiaoxu, terimalah ini. Kakak ipar, benarkah ini? Yang Mulia, benarkah memberi hadiah mewah seperti ini pada... Jangan ragu. Kebaikanmu layak dapat penghargaan ini. Selain semua ini, masih ada hadiah yang lebih berharga. Mulai hari ini, kekayaan tak terbatas ini akan menjadi takdir. Biarkan yang meremehkanmu, yang menertawakanmu dan meninggalkanmu akan menyesal dengan sangat. Bersujud memohon maaf. Baik, aku terima. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat, Nona Yang. Mulai sekarang, kamu adalah tamu kehormatan. Aliansi Kaisar Perang dan Dewa Kekayaan. Tentu, seleng semua hadiah ini. Apapun yang terjadi padamu nanti, kami akan dukungmu sepenuhnya. Terima kasih, Yang Mulia. Nona Yang, karena kau sudah setuju, misi kami sudah selesai hari ini. Kami takkan ganggu lagi. Selamat tinggal, Nona Yang. Yang Mulia, selamat tinggal. Kakak ipar, apa aku benar-benar membaik? Bukan membaik, tapi melesat tinggi. APA, masih berani tertawa pada Xiao Sui? Masih anggap Xiao Sui tak berguna, atau tak mampu? Xiao Sui, kita semua keluarga, hanya pertengkaran kecil, jangan dipikirkan. Kalian merendahkan, memfitnah, dan mengusir. Ini cuma pertengkaran kecil? Pengusiran bagaimana? Ini ayahmu. Ayahmu sedang bingung. Dia hanya marah. Hanya kata-kata emosi, kan, Yang? Iya, hanya kata-kata emosi. Kata-kata emosi. Aku kira hari ini pernikahan adikmu, jadi aku marah. Yulian, cepat minta maaf pada kakak. APA, aku harus minta maaf padanya? APA, kau ingin aku minta maaf padanya? Ya, kau kan kakak tertua. Kau harusnya mengalah. Lupakan saja. Cepat minta maaf pada kakak. Ya Xiao Shui. Lily, minta maaf pada Xiao Sui. Kita ini keluarga. Hei kau, hari ini pernikahanmu. Mungkin Xiao Sui akan memberimu hadiah besar. Tidak, aku tak mengerti. Aku jelas lebih baik darinya dalam segala hal. Kenapa? Kaisar akan memberinya hadiah besar. Kenapa aku harus tunduk padanya? Aku selalu mendominasi dan mengganggunya. Kenapa aku harus merendahkan diri padanya? Kenapa? Karena Xiao Sui lebih baik darimu. Dia membantuku dan menyukaiku. Kau Li Dalong, kau itu siapa? 5 tahun aku menikahi. 5 tahun paling memelukan dalam hidupku. Aku tak tahan lagi. Aku hanya bisa meracuni. Apa pura-puramu sekarang? Apa katamu? Aku berpura-pura menikahimu. Sungguh memalukan. Yang Yulian, kau mungkin tak tahu bahwa bertemu denganku dalam hidupmu adalah puncak hidupmu. Setelah kau kehilanganku, kau akan hidup lebih buruk dari anjing. Kau pikir yang Xiao Sui menyukaimu? Kau akan menikahi wanita kaya dan akan sukses kan? Setidaknya lebih baik darimu. Kenapa kau cemburu? Kau pikir kau siapa? Xiao Shui, kau sekarang memegang 3 hadiah kaisar. Kau tak mungkin masih suka pria yang kutinggalkan? Ya Xiao Shui. Sekarang, kau bernilai triliunan yuan. Kenapa kau peduli pada pecundang ini? Suruh dia pergi. Tidak. Aku ingin menikahi Ipat. Apa? Kamu masih mau menikah dengannya? Xiao Sui, kamu benar-benar bodoh. Kamu sudah jadi wanita kaya. Pria seperti apa yang kamu mau? Kamu bisa pilih siapa saja yang kamu mau. Kamu harus terima ini. Kamu mau barang bekas yang kakakmu saja tak mau? Aku berbeda dengan... Menurutku, kakak iparku pria yang baik. Dia baik hati, rendah hati, dan pekerja keras. Dan dia mau melindungi dan mencintai wanitanya. Itulah kekuatan terbesarnya. Baik aku kaya atau tidak, aku bersedia menikahimu.
Xiao Sui, aku tak salah menilaimu. Seharusnya aku menikahimu dan baik padamu. Ini semua salahku salah menilaimu. Pinailamatku. Kamu orang yang tak tahu berterima kasih. Berhenti bersikap mesra di sini. Kau tak punya apa-apa. Dan kamu pria yang sudah bercerai. Keluarga yang kami tidak akan pernah membiarkan dia menikahimu. Kau sudah memanfaatkan putri sulungku. Kau tak bisa manfaatkan putri bungsuku. Bu, ibu tak perlu khawatir urusan. Jika kau tak balas budi kakak iparmu, akan kubayar kembali. Kau Dasar gadis tak tahu budi. Sekarang kau sudah kaya dan kau lupakan ibumu. Lihat, kakakmu sudah menikah ke keluarga kaya. Kau diberkati Kaisar. Kau bisa dapat pria mana saja yang kau mau. Kalau kau dapat pria tak berguna, kakakmu bisa mudah carikanmu orang yang ribuan kali lebih baik darinya. Ya, kalau Tuan Tang datang, aku minta dia kenalkan pria tampan. Nanti, kita berdua bisa nikah ke keluarga kaya. Hebat sekali rasanya. Aku tak mau menikah ke keluarga kaya. Dan Tuan Tang dia bukan orang baik. Siapa bilang aku bukan orang baik? Tuan Tang, kau datang suamiku. Siapa barusan bilang aku bukan orang baik? Siapa anjing yang bilang itu? Dia bilang begitu. Kamu? Putri terbuang keluarga yang Berani-beraninya kau menghakimi. Siapa anjing yang memberimu kepercayaan? Aku berkata jujur, jadi kenapa? Berani membantah. Siapa anjing yang memberimu kepercayaan? Berani membantah. Dia baru saja dapat hadiah kaisar, dan merasa dirinya sudah melambung. Hadiah dari kaisar. Hadiah apa dari kaisar? Aku tidak tahu kenapa. Baru saja, Aliansi Kaisar Bela Diri, Utusan Kiel Dua Perang Yu Diwa Kekean, memberinya 3 hadiah besar. 3 hadiah APA? 1. Token keabadian Aliansi Kaisar Bela Diri. 1. Medali pengampunan kuil perang. Dan 10.000 yuan dari Istana Dewa Kekayaan. Ini tidak mungkin. Itu tak bisa diberikan padanya. Karena aku memberikannya padamu. Kenapa untukku? Saat Tuan Tang menikah dulu, Ayah baptisku berkata, dia minta petinggi Istana Naga untuk memberimu 3 hadiah. Kini kupikir pasti dia yang memberikannya. Benarkah? Tuan mendatang diberikan padaku oleh ayah baptisku. Kenapa aku berbohong? Kenapa tidak kau telepon saja dia? Halo. Nak, apa pernikahanmu sudah digelar? Ayah baptis sedang digelar. Ayah, aku ingin bertanya sesuatu. Apa itu? Aula Dewa Perang Aliansi Kaisar Bela Diri. Istana Dewa Kekayaan mengirim 3 hadiah. Apa kau yang mengaturnya? Ahahaha, tentu saja aku yang mengaturnya. Agar aliansi 5 kaisar. Kiel Perang dan Istana Kekayaan memberimu hadiah. Selain aku, siapa lagi yang punya kemampuan ini? Kenapa? Hadiahnya sudah sampai? Sudah diantar. Ayah baptis, kau bisa istirahat. Aku tidak akan mengganggu. Aku minta Liu memberi beberapa hadiah santai. Dia malah meminta aliansi 5 kaisar. Istana Dewa Perang dan Istana Dewa Kekayaan. Menenggani masalah ini. Jika kaisar tahu soal ini, kaisar pasti memarahiku karena pemborosan. Tapi ini bagus. Keluarga Tang pasti berterima kasih dengan hadiah besar. Sudah dengar? Ini hadiah dari ayah baptisku. Bisa membuat 3 orang kuat Istana Naga berikan hadiah. Ini kehormatan keluarga tangkap. Ya Tuhan, benarkah? Benar-benar hadiah dari ayah baptisku. Aku hampir membiarkan 2 orang tak tahu malu ini. Yang Xiaoxiu, cepat kembalikan hadiah ini padaku. Kantong hadiahnya tertulis jelas untuk. Tertulis untukmu. Siapa yang tahu? Di mana kau temukan tas rusak ini dan melemparkannya ke dalam hadiah? Yang menisahkan Utusan. Untungnya, Tuan Tang datang dan memanggil ayah baptisku, membongkar dirimu. Cepat kembalikan hadiah itu padaku. Kau mau mari? Cepat kembalikan. Cepat kembalikan. Baiklah, jika kau mau, ini untuk. Xiao Sui tidak perlu mengembalikannya. Hadiah ini tadinya untukmu. Lupakan saja, ipar. Tuan ini tidak punya alasan memberiku hadiah berharga. Mungkin dia salah memberi. Ini bukan milik, tidak perlu dipaksa. Kamu pintar. Oh, hadiah ini tersentuh dia, jadi kotor. Tidak apa, hadiahmu ternoda olehnya. Aku akan membuatnya kotor. Hahaha, Yang Xiaoxiu. Jika kamu punya akal, sekarang buka pakaianmu. Lakukan tari telanjang di depan umum. Untuk menghibur semua orang. Aku bisa pertimbangkan membebaskanmu. Kalau tidak, aku punya 100 lebih teman bernafsu. Pikirkan sendiri akibatnya. Jangan berlebihan. Hadiah ini tak kuambil sendiri. Tertinggal di dompet dan bangsawan itu memberikannya. Masih membantah. Akan kupukul sampai mati.
Kamu pecundang. Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan sekali lagi, jangan ganggu kakakku. Dia wanita sekarang. Siapapun yang menyentuh wanitaku, sama saja menyentuh wanita. Ku pastikan dia bin asa seketika. Siapa sih dia? Sombong sekali. Tidak lihat aku? Dia mantan suamiku yang tak berguna. Apa? Mantan suamimu? Bukankah kau bilang padaku, mantan suamimu tewas diracun? Kau berbohong padaku. Oh, aku tidak berbohong pada. Tapi ada sesuatu yang aneh tentang ini. Sesuatu yang aneh terjadi. Apa keanehannya? Zhang dan aku memberi obat padanya dan melihatnya mati. Lalu meminta satpam untuk Keiganon. Tapi aku tak tahu apa yang terjadi. Dia tiba-tiba kembali dan bikin ulah di pernikahanku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Omong kosong. Bagaimana orang mati bisa hidup lagi? Kau pikir aku bodoh? Sangga, jika kau tak percaya, ku panggil saksi. Satpam, satpam. Dialah satpam yang membuang mayat. Tanya saja satpamnya. Biar ku tanya kau. Dia benar-benar diracun sampai mati. Kau membuang mayatnya. Itu sungguh aneh. Nah, katakan padaku. Trik APA yang kau mainkan? Bicara pada Jaga Nada by Karama. Aku akan menghancurkan keluargamu tang sekejap mata. APA? Kau bisa hancurkan keluargamu tang hanya dengan satu jari. Kau dengar benar. Itulah maksud. Berani sekali kau. Kau tahu kekuatan keluargaku tang dan latar belakangnya? Keluarga Tang, salah satu dari 4 keluarga besar di Haicheng. Begitu hebat? Hahaha, bagus. 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 Kamu bahkan tidak menghargai 4 keluarga besar di Haicheng. Jika aku menyebut nama ayah baptisku, nama kepala pelayan Istana Naga, apakah itu bisa menarik perhatianmu? Di Istana Naga, hanya 9 Raja Surgawi berhak bertemu dengan yang lain, bahkan tak punya hak melihatku. Menurutmu, supervisor logistik bisa menarik perhatianku? Apa katamu? Apa katamu? Di Istana Naga. Hanya 9 Raja Surgawi yang berhak bertemu Anda. Maksudmu, kau adalah dewa. Sang Pengwasa. Kau benar, aku Kaisar Naga. Kaisar Istana Naga tak terkalahkan. Ini pemberontakan. Yang mulia, bagaikan langit luas. Kau dewa yang disembah semua orang, dan tempat orang memandangmu. Kau menantu keluarga yang berani pura-pura jadi penguasa? Sebaiknya kau berlutut dan terikat. Kubawa kau ke istana naga menebus dosa. Agar tak melibatkan orang sini. Sungguh menyebalkan. Kau mencari mati dan masih mau libatkan kami menanggung murka dewa bersama. Pukul dia sampai mati. Pukul mati. Berlutut, bunuh dia. Kakak ipar, bagaimana bisa kau bilang hal yang memberontak? Sudah kubilang, Kaisar Naga tak bisa ditiru. Kenapa kau tak dengar? Xiao Sui, kau harus percaya, aku tak meniru. Aku sungguh Kaisar Naga asli. Kaisar Naga, di Istana Naga. Sembah aku sebagai naga asli. Di luar Istana Naga, aku adalah dewa. Kubilang kan kunikahi kau hari ini. Aku akan memahkotai menjadikanmu Kaisar, Permaisuri Phoenix. Semua ini benar. Kau sekarat, tapi kau masih berkata jujur. Saya pikir itu omong kosong. Kau hanyalah menantu yang diusir. Beraninya kau berpura-pura jadi kaisar? Ini adalah penghinaan besar bagi kaisar. Penghinaan terbesar. Boleh saja membunuhnya, sebagai bukti kesetiaanku pada Istana Naga. Di mana keempat pembunuh bayaran? Di sini. Bunuh Jiong Tuku. Aku akan bawa kepalanya ke Istana Naga. Untuk menunjukkan kesetiaanku pada Istana Naga. Tuan Tak. Saya minta maaf atas nama saudara ipar saya. Tolong maafkan dia. Xiao Thu, kau tak perlu memohon pada mereka. Semut-semut ini tak bisa berbuat apa-apa padaku. Kakak ipar, saat ini Jangan ikut campur. Aku takut terjadi sesuatu padamu. Sungguh menyentuh. Karena kau sangat suka sampah ini, maka akan kuwujudkan keinginanmu. Setelah aku membunuh sampah ini, akan kubiarkan kau memakan dagingnya bersama. Haha. Lakukan. Baik. Kau adalah iblis. Beraninya kau sombong di depanku? Mari. Hai, ada APA? Orang berubah jadi debu. Menjadi debu. Maksudmu kau menghajarnya sampai jadi serbuk? Sekarang, berlututlah dan mohon ampun. Jika tidak, orang berikutnya yang jadi serbuk adalah kau. Kau ini siapa? Berani sekali kau menyuruhku berlutut padamu? Kayana. Kau pikir aku ini siapa? Kau? Menantu yang diusir keluarga kelas 2. Menantu terbuang. Pantas aku berlutut padamu? Benar sekali. Tang Xiao adalah putra dari 4 keluarga besar. Ayah baptisnya kepala Istana Naga. Kau pikir kau hebat hanya karena bisa bertarung? Bisakah kau melawan peluru? Ah, pergi sana.
Kau menantatak berguna, berani memukulku. Memukulmu masih terlalu ringan. Lihat mangkuk di sana? Itu untukmu. Namun, setidaknya 9 mangkuk lagi. Bagaimana kau memperlakukan? Aku akan membalasmu 10 kali lipat. Cepatlah, Tuan Tang, suamiku. Hari ini pernikahan kami. Dia memukul istrimu di pernikahan. Ini aib bagi keluarga Tang. NAK. Aku sarankan kau berlutut sekarang. Minta maaf pada wanita saya. Lalu, tangan mana yang kau pakai memukul wanita saya? Potong tangan ini segera. Jika tidak, jika aku marah, aku akan membunuhmu. Ingin aku mati? Kalau begitu aku bunuh kau sekarang. Kalau begitu aku akan membunuhmu sekarang. Lepaskan aku. Yang Yulian, ini pria yang kau cari lebih baik dariku. Kau seperti semut. Beraninya kau pamer di depanku dengan Sang Yang. Li Dalong, kau hila. Sipat lepaskan Tang Xiao. Jika terjadi sesuatu pada Tang, bisakah kau tahan amarah 4 keluarga besar dan amarah kepala istana naga? Kakak ipar, ajari dia pelajaran saja. Jangan perburuk keadaan. Kalau tidak, kau akan bermasalah. Xiao Sui, percayalah pada kakak ipar. Kakak ipar adalah pria terkuat di dunia. Pria terkuat. Dia bisa menopang langit dan menginjak bumi. Simet Beleka tak bisa membuat riak. Kau gila yang berani. Kau benar-benar melanggar hukum. Bukankah kau dapat dukungan aliansi 5 kaisar? Dukungan istana dewa perang dan dewa kekayaan? Cepat ambil mereka. Perintah Epic dan jimat kekebalan? Ya. Aku punya perlindungan kaisar sekarang. Bagaimana aku bisa diganggu orang gila ini? Aku punya medali amnesti. Li Daleng, sipat lepaskan Tang Xiao. Atau kupanggil 3.000 mayat untuk membunuhmu. Saya punya medali amnesti. Li Daleng, cepat turunkan Tang untukku. Atau ku panggil 3.000 orang mati. Kau mengancamku sekarang? Memangnya aku tidak bisa mengancammu? Mengkengke, kau ingin membangkang perintah kaisar? Berani menentang kaisar? Yang Yulian, sudah kubilang sebelumnya, akulah kaisar. Hadiah dari kaisar adalah untuk yang Xiao Sui. Perlindungan dari kaisar juga untuk Xiao Sui. Dan di mata kaisar, hanyalah wanita berakan. Beraninya kau sebut perlindungan kaisar? Baiklah, karena kau masih mengoceh, berpura-pura jadi kaisar, maka aku akan panggil orang mati sekarang dan membunuhmu di tempat. Sebagai contoh, keluarga yang sedang kesusahan. Kini kuundang para pendekar aliansi Kaisar Marshall. Li Dalang, Katamat. Saat pengawal mati aliansi Kaisar Marshall tiba, itu akan jadi kematianmu. Itu aliansi Kaisar Marshall, kekuatan terkuat di dunia. Pakar manapun bisa mencekikmu sampai mati. Bung Ipar, tolong lepaskan Tak. Kalau terjadi sesuatu. Li Daleng, cepat turunkan Tang. Jika kau berlutut dan memohon padaku sekarang, mungkin ku beri dia tempat untuk berlutut dan memohon. Tapi kau mengancamku. Ku beritahu, di dunia ini, siapapun yang ingin ku bunuh, kematian adalah tujuannya. Kau. Kau membunuh Tang. Kau hila, apa yang telah kau lakukan? Kamu membunuh Tuan Tang. Ya, memangnya kenapa kalau kebunuh dia? Sudah kubilang sebelumnya, jangan sampai menyentuh batasanku. Tapi dia mengandalkan kekuatannya dan statusnya, jadi bertindak sembarangan, maka dia hanya bisa mati. Li Dalong, kau hila. Hari ini pernikahanku dengan Tang Xiao. Hari ini pernikahanku dengan Tang. Ku beritahu kau, jangan pikir dengan membunuh pengantinku, aku akan berubah pikiran dan bersamamu. Jangan bermimpi, kau hila. Kau pembunuh. Bahkan jika aku buta, aku takkan bersamamu. Yang Yulian, kau terlalu banyak berpikir dari segi penampilanmu. Atau later belakang keluargamu. Kau sama sekali tak menarik bagiku. Dulu, jika kau tak mengkiri jalan Xiaoshui, bagaimana bisa aku salah menyelamatkanku? Bagaimana aku bisa terpaksa menikahi wanita seburuk itu? Kau murahan, seorang yatim piatu tanpa keluarga. Keluarga yang kami berbaik hati menerimamu dan menjadi menantu. Dan kau sudah jadi menantu kami 5 tahun. Kami tak tahan dijak. Ejekan orang lain, sampai kami mengusirmu. Hari ini, kau membunuh calon suami putriku. Adakah orang sejagat yang tak tahu berterima kasih? Dan kijam, semuanya, katakan padaku, adakah orang sepertinya? Kau sungguh tak tahu terima kasih dan kejam.
Kesungguh tak tahu terima kasih dan kejam. Diam. Kalian semua hanyalah sekumpulan penjila untuk bikin gaduh. Hari ini, aku berani bertindak sendiri, menembus keluarga kaya. Itu karena aku adalah... Hanya karena aku adalah Kaisar Transformasi Naga yang kalian puja. Hanya karena aku adalah Kaisar Istana Naga yang kalian sembah. Kau Hila, sudah jam berapa? Kau masih berpura-pura jadi Kaisar Naga. Tenang, aku sudah mengirim panggilan mayat. Ketika prajurit aliansi Kaisar bela diri tiba, aku akan langsung memenggal kepalanya. Tapi Tang sudah mati. Bagaimana kita jelaskan ke keluarga Tang? Diamant Bunuton. Apa yang bisa kita jelaskan? Apa yang bisa kita katakan? Yulian, cepat hubungi keluarga Tang. Keluarga Tang. Ia akan gunakan kuasa orang kaya di Haicheng untuk membakarnya dengan amarah. Ya. Ketua Istana Naga adalah ayah baptis Tang. Jika dia tahu anak baptisnya terbunuh, ia pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan Istana Naga untuk menghilangkannya. Ya, cepat hubungi ketua keluarga Tang. Saya telepon. Halo, Tuan Tang, saya Yulian. Tuan Tang telah tewas oleh mantan suamiku yang tidak berguna. Kakak ipar, kau harus segera percepatlah Xiao Sui, percayalah pada kakak ipar. Aku adalah Kaisar Naga sejati dunia. Ku bilang aku akan menikahimu dan memakaikan mahkota untukmu, sekalipun seluruh dunia berbohong. Tapi aku tidak. Tidak mungkin, kakak ipar. Aku akan percaya apa saja kata. Namun kau bilang kau Kaisar. Aku benar-benar tak percaya. Kalau kau memang Kaisar, bagaimana kau bisa pingsan di lapangan? Kalau kau memang Kaisar, bagaimana kau bisa menikahi kakakku? Kalau kau memang Kaisar, bagaimana bisa kau lumpuh dan buta? Kecelakaan mobil lalu jadi lumpuh dan buta? Jika kamu adalah Kaisar, bagaimana bisa kamu mengalami kecelakaan mobil dan menjadi lumpuh serta buta? Itu karena seharusnya kakakmu yang lumpuh dan buta. Aku mengambil bencana untuknya. Dan malapetaka. Omong kosong. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri dan ingin aku disalahkan untukmu. Kamu tidak percaya kan? Tentu saja aku tidak percaya. Apakah kamu pikir aku seperti yang Xiao Sui, yang mudah percaya? Aku percaya apapun yang kamu katakan. Baiklah. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan akibat dari ketidakberterima kasih. Bencana dan akhirmu, tanggung sendiri dan rasakan sendiri. Pergi ke Xiaoxue, bawa Pina. Kakak ipar yang baik. Li Dalang, apa yang kamu lakukan? Kita suami istri, dan sebuah kontrak. Jadi bencana dan malapetakama. Semuanya aku tanggung. Kau berskongkol DGN Mac. Komlang ak Amerikiniku. Hey, kamu buat kontrak, naik ke dayam-dayam, DGN keluarga Tang, dan gelar pesta pernikahan. Tapi sebenarnya aku tak mati, jadi kontrak ini belum terpenuhi. Aku masih akan menanggung akibatnya untukmu. Hari ini, aku akan menulis surat cerai untuk mengakhiri hubungan. Biarkan kamu menanggung sendiri akibatnya, dan membuatmu buta serta lumpuh dan keluargamu, keluarga yang bangkrut. Hahaha, apa katamu? Jika kamu menulis surat cerai, aku akan lumpuh dan buta, dan keluarga yang kami akan bangkrut. Kejahatan akan dihukum. Habada ini telah ada reviewan tahan. Hari ini, biar kau lihat buktinya. Kakak ipar. Yang Yulian, kamu tidak tahu berterima kasih dan berkarakter buruk. Kau merkini swamamo. Kau perkaya takdir melindungiku dari Kimation. Hari ini kutulis surat cerai ini. Berani terima surat cerai ini. Putuskan senua hubungan denganku. Dan putus senua katen. Yang Yulian, hari ini aku menulis surat cerai ini. Berani kau terima surat cerai ini. Untuk putus semua hubungan denganku. Memutuskan hubungan? Baiklah. Aku sudah lama mengabaikanmu bagai sepatu, dan menghindarimu seperti wabah. Aku sudah lama ingin berpisah dari karena kau bawa perjanjian cerai ini. Aku benar-benar tak sabar. Bagaimana jika aku menerimanya? Tidak. Sungguh ada pembalasan. Omong kosong apa? Zaman APA kau masih perkaya ini? Ini Juni, akan berubah dan hujan. Ya. Pasti akan berubah. Benar-benar akan berubah. Langit keluarga yangmu yang akan berubah.
hari yang Yulianmu. Terus saja mengutuk. Orang sepertimu yang tak suka padaku, tapi tak bisa berbuat apa-apa padaku. Hanya bisa menyombong. Saat kepala keluarga Tang dan Istana Naga tiba, dan lihatlah kematian. Kau tak perlu takutkan kematianku. Lebih baik pikirkan dirimu sendiri. Surat Sirai membawa malapetaka. Malapetakamu sudah tiba. Kau bilang aku celaka? Aku celaka. Kenapa aku baik-baik saja? Kenapa aku masih baik-baik saja? Hahaha. Oh Yulian, ada apa? Yulian? Bu, kaki saya patah. Saya tidak bisa berdiri. Saya tidak bisa berdiri. Tidak apa-apa, ibu akan bantu kamu bangun. Jangan bantu saya. Pinggang saya sakit sekali. Cepat, ambil kursi roda dan panggil dokter. Ini, kenapa begitu tiba-tiba? Mungkinkah dia mendapat balasan? Balasan apa? Omong kosong. Putriku terpeleset, baru saja jatuh. Dia hanya jatuh dan terluka. Kakinya tidak kekian lempu. Apa yang dia katakan omong kosong. Kamu benar-benar keras kepala. Yang Yulian, saya beritahukan, setelah surat cerai dikeluarkan, nasibmu sudah mulai dihitung mundur. Kamu tidak punya banyak waktu tersisa. Cepat berlutut dan mengaku padaku. Meskipun saya tidak bisa sepenuhnya mengabaikannya, setidaknya itu akan meringankan karmamu. Jangan berpura-pura jadi hantu di sini. Saya tidak akan percaya padamu. Rohahat ITU. Saya punya 3 pendukung besar Istana Naga. Saya ingin jadi phoenix di antara pria. Apa katamu? Saya tetap akan memandang rendah padamu. Bahkan jika diberi kesempatan lain, saya tetap akan meracunimu sampai mati. Baiklah, kalau begitu kamu bisa tenang dan hancur dalam kekejamanmu. Sebab dan akibat datang. Ashley. Apa katamu? Apa katamu? Ada apa, ayah? Ada yang menelepon dari perusahaan karena tercampur produk palsu dan jelek dan sedang diselidiki. Sepertinya saya akan bertanggung jawab pidana. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan ragu, kubilang ini akhir dari keluarga yangmu, akhir dari ketidakberterimakah dan karma. Jangan menakutiku. Ini hanya masalah bisnis. Kau pikir ini ada hubungannya denganmu? Kau boleh tidak percaya padaku, tapi saat konsekuensi besar datang, kau akan mengerti. Aku tidak percaya. Hei, ada apa lagi? Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi, sayang? Ceritakan. Apa yang terjadi pada ayah? Semuanya berakhir. Ini benar-benar berakhir. Apa yang terjadi? Perusahaan kami dicurigai menjiplak merek Fortune Global 500 dan akan menggugat kami. Mereka juga berkata bahwa mereka akan membuat kami kehilangan segalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah yang dia katakan benar? Itu tidak mungkin benar. Aku punya dukungan triliun dari Istana Dewa Kekayaan dan perisai emas Dewa Perang. Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Ya, aku ingat. Keluarga yang kami disukai Dewa Perang. Apa yang kita takuti? Dewa Perang telah tiba. Dr. Wu, tolong bantu Yulian saya agar mendapat perawatan baik. Apa yang terjadi? Hari ini wanita tertua menikah. Didukung Istana Naga, bagaimana Anda terluka? Seharusnya jadi acara bahagia, tapi dirusak orang gila. Nasib buruk sekali. Orang gila seperti APA, berani sekali menyinggung keluarga yang... Dia orang gila ITU. Dia menantu saya, yang bertahun-tahun makan gratis. Putri saya sudah tak tahan, jadi dia mengusirnya. Melihat putri saya menikah kaya, dia jadi December. Dia datang menggekah. Mengapa tidak tunggu saya obati? Dan obati orang gila ini? Baik. Terima kasih, Dr. Wu. Terima kasih, Dr. Wu. Asalkan Anda sembuhkan penyakit putri saya. Dan orang gila ini. Saya beri 1 juta yuan. Serahkan pada saya. Oh, Ipar, sebaiknya Anda cepat ke Dr. Wu, ahli jarum raja hantu. Konon, banyak orang setelah ditusuk menjadi bodoh. Anda tidak boleh terluka. Xiao Sui, jangan khawatir. Keahlian iparmu takkan pernah kau bayangkan. Hari ini, aku akan berikan balasan terhebat. Ipar, jika kau bersikeras di sini hidup matimu hari ini, aku akan selalu bersama. Baik, Ipar suka wanita seperti ini. Suka duka bersama, takkan pernah pergi. Dr. Wu, bagaimana putriku? Dr. Wu, bagaimana putri saya? Hei, dia jatuh agak keras, patah dan memar, tapi tidak serius. Dengan keahlianku, seharusnya tidak masalah. Oh, tolong, Dr. Wu, tolong obati putriku dengan baik. Hei,
Aduh, sakit. Nona, mohon ditahan. Jarum perak masuk, ku tubuh, untuk melingkarkan darah, dan membuang bikuan. Dan sebentar lagi tak sakit. Aduh, sakit. Kau Vegeta 5, kau menjerit saat disuntik. Kalau tidak sakit, Aku sarankan kau, jangan memberinya suntikan. Semakin kau tusuk, semakin buruk akibatnya. siapakah ini? Berani sekali kau mengajariku. Benar sekali, orang berhati jahat ini. Bukan hanya dia menjelekkan putriku, tapi juga mencoba menghalangi dokter. Siapa kau ini? Bisakah kau menghalangi keluarga Yang dengan Dr. Wu? Benar sekali. Berani kau bilang keahlianku buruk? Sangat bodoh. Aku tahu keahlian medismu bagus, tapi aku ingin memberitahu yang Yulian terluka karena karakternya. Dia terluka oleh takdir yang melukainya. Di dunia ini, dokter jenius manapun tak bisa menyembuhkan luka takdir, bahkan kau pun tak bisa. Apa katamu? Dia terluka oleh takdir dan terluka oleh takdir. Ya, kulihat takdir sendirilah pelakunya. Haha, omong kosong. Seumur hidupku, aku hanya percaya diriku. Bukan takdir. Hari ini aku akan menyembuhkannya. Biar kelihat. Mana yang lebih kuat, takdir atau aku? Sakit. Aduh, sakit. Nona, tolong tahan. Akan segera selesai. Akan kubalas setelah Yulian sembuh. Jangan pikirkan, dia takkan sembuh. Dulu aku di kursi roda, dia harus duduk di kursi roda. Bagaimana aku buta? Nanti dia akan buta sepertiku. Bagaimana aku diracuni? Nanti dia akan diracuni begitu. Balasan perbuatan jahat, kau tak bisa lepas darinya. Kutukan yang bagus. Aku biarkan kau mengutuk. Saat pelindung keluarga yang datang, akan kulihat kau mati. Jarum ajaib ini bermasalah. Aduh, sakit sekali. Seharusnya baik-baik saja. Nona, coba berdiri. Aduh, coba berdiri. Berdiri dan coba. Aduh, tidak. Aku merasakan tulang ekorku, seperti dipotong pisau. Aku sama sekali tak bisa berdiri. Seharusnya tidak. Anda telah diberi 3 jarum abadi. Secara logika, pembuluh darahmu lancar dan tulang tersambung. Anda seharusnya bisa berdiri. Tapi apa gunanya jadi sinting, nah? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kubilang jangan buang waktumu. Ilmu kedokteranmu tak berarti di hadapan takdir. Bagaikan bayi mungil, sebaiknya bantu dia naik ke kursi roda. Sekarang dia hanya lumpuh. Jika terus kau tusuk, jadi sayuran dan terbaring seumur hidup. Saya tidak percaya. Jangan ditusuk lagi. Aduh, hentikan. Aku takut. Dr. Wu, Anda sudah bekerja keras. Tolong obati putriku dengan baik. Ada APA dengdennya? Baik. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Apa? Dia lumpuh. Bagaimana dia bisa lumpuh? Dia terjatuh saja. Aku tidak bisa lumpuh. Tidak, aku tidak bisa lumpuh. Aku tidak bisa lumpuh. Dr. Wu, apakah Anda bohong? Anda berbohong padaku, benar kan? Nona, saya pakai jarum ajaib padamu. Dan jarum peri tidak hanya tidak menyembuhkan lukamu, tapi malah memburuk. Ini sungguh luar biasa. Hei! Oh! Mungkinkah menantumu benar-benar tahu cara jahat? Li Dalang, cepatlah. Tolong sembuhkan putriku cepat, atau aku takkan melepaskanmu. Sebaiknya jangan pikirkan itu, Yang Yulian. Dia ditakdirkan buta dan lumpuh. Awalnya, kukira dia penyelamatku. Aku menanggung derita untuknya. Dia buta dan lumpuh selama 5 tahun. Kalian semua membencinya dan meracuniku. Sekarang kontrakku dengannya berakhir. Dia harus menanggung nasibnya sendiri. Sekarang kau hanya lumpuh. Tak lama lagi kau akan buta. Tidak, ini mustahil. Mataku baik-baik saja. Penglihatanku 5,1. Mataku tidak bol buta. Kau hanya mengutukku. Aku tidak takut padamu. Aku tidak takut padamu. Nona,
Jangan marah sekali. Stasis darah bisa sebabkan kebutaan. Ayo cepat cari kursi roda. Duduklah dulu. Tidak baik terus berbaring. Ya, cepatlah. Ini dia. Ya, cepatlah. Nyonya, saya tak bisa bantu penyakit Nona. Saya tidak bisa. Saya permisi dulu. Tidak, Dr. Wu, Anda tak boleh pergi. Meskipun Anda tak bisa sembuhkan penyakitku, tapi Anda masih bisa bantu aku. Bantuan apa, Nona? Dr. Wu, tidakkah kau tahu jarum jahat perusak orang? Aku ingin kau pakai duri iblis untuk membutakannya. Dr. Wu, bukankah kau jarum berbahaya? Saya ingin kau gunakan Guizhen untuk membutakannya. Ini tidak baik. Jarum ini adalah teknik medis terlarang. Jika kau melakukannya, akan menyebabkan kematian atau cedera di siang bolong dan di depan umum. Itu tidak bermoral. Saya bersedia membayar 1 juta untuk membeli kebutaannya. Aku akan bayar 1 juta juga. Dia membuat putriku lumpuh. Aku akan membuatnya lumpuh. Kau benar-benar mau memberiku 2 juta? Dr. Wu menepati janjinya. Cepatlah. Baiklah, meskipun tidak pantas. Tapi di depan uang, semua jadi masuk akal. Kalau begitu, aku tidak sopan. Jangan sakiti kakak ipar. Kakak, ibu, kalian membayar pembunuh. Kalian melakukan kejahatan. Pergilah dari sini. Kau pengkhianat. Kakak telah dirugikan oleh dewa wabah ini, dan kau masih membantunya. Xiao Sui, jangan khawatir. Dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Xiao Sui, jangan khawatir. Kakak ipar, biar kau lihat pria yang telah jadi kaisar 9 nyawa. Betapa tak terprovokasinya. Mingger, ayo, trik apa yang kau punya? Anak muda, kau benar-benar tak tahu. Anak saya sangat kuat. Jika jarum hantu benar-benar keluar, kau akan ke neraka. Jika kau sekarang dan berlutut meminta maaf pada nona muda, itu mungkin satu-satunya jalan keluarmu. Sebagai seorang dokter, tapi tak punya etika medis. Kau mengambil nyawa manusia demi uang. Mungkin Tuhan ingin memakai tangan untuk menghukummu, jadi jangan sopan, lakukan saja. Menolak bersulam, meminum hukuman, maka kau mati. Jarum hantu adalah lonceng kematian. Jarum hantu mematikan. Jangan sembarangan. Mataku. Dr. Wu, kau baik-baik saja? Mataku. Apa? Aku tak bisa lihat. Bawa aku ke rumah sakit cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah kubilang sebelumnya, orang yang tak bermoral akan dihukum takdir, tapi kau tak percaya. Berhenti berpura-pura. Jika kau bisa sembuhkan penyakitku, aku akan percaya padamu. Yang Yulian, jangan bermimpi. Tak ada dokter di dunia yang bisa sembuhkan penyakitmu, karena tabib ajaib hanya obati penyakit fisik. Naaman, penyakitmu disebabkan takdir. Kau takkan pernah sembuh seumur hidup. Kursi roda datang. Kursi roda datang. Aigreku. Bantu aku duduk di sana. Yang Yulian, duduklah. Rasakanlah baik-baik. Raza jadi orang tak berguna sepertiku. Lumayan. Yang Yulian, kau mirip aku saat di kursi roda. Kini tinggal buta. Takdir ini sudah pasti datang. Jangan menakutiku. Orang yang menghukummu sedang datang. Siapa yang membunuh putraku? Haha. Siapa yang membunuh putraku? Itu kepala keluarga Tang. Kepala keluarga Tang ada di sini. Ya ampun. Paman Tang, Anda harus membantu saya. Siapa yang membunuh putraku? Siapa yang membunuh putraku? Kedua. Itu dia. Yulian, hari ini, bukankah hari ini pernikahanmu dengan putraku? Mengapa kau di kursi roda? Aku juga dirugikan oleh bajingan ini. Beraninya dia? Di mana putraku? Di mana putraku? Di sana.
Pengantinku yang malang hari ini, dia mati dengan sangat menyedihkan. Putraku. 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 Hari ini adalah hari pernikahan. Kau dibunuh oleh penjahat. Jangan khawatir. Aku akan mencabik pembunuh itu hari ini. Untuk membalas dendammu. Apakah kau membunuh putraku? Kakak ipar. Xiaoxiwe, jangan takut. Aku akan menanggungnya jika langit runtuh. Mulut besar sekali. Kau harus menanggung langit runtuh. Akan kubiarkan kau melihat bagaimana kau bisa menahannya. Mari kita lihat bagaimana aku menangganinya. Nah, katakan padaku, hidup putraku, bagaimana kau menjelaskannya? Nah, katakan padaku, soal nyawa putraku, bagaimana kau akan menjelaskan? Bagaimana aku bisa menjelaskan? Bicara yang sopan. Aku bisa memasukkan putramu ke peti mati. Bawa orang-orangmu dan pergi. Sudah cukup. Jika kau bicara lagi, nasib putramu akan jadi nasibmu. Bos, aku tak tahan. Biar ku bunuh dia. Tunggu, dia sangat arogan. Bos, kenapa bicara dengannya? Buang waktu saja. Untuk cacing sepertinya. Membunuhnya. Mudah bagiku. Tapi dia membunuh putraku. Itu membuatku marah. Jika aku membunuhnya saja, tidak akan meredakan kebencian. Aku harus mencari tahu asalnya, dan mencabutnya hingga ke akar, beserta seluruh keluarganya. Nah, katakan padaku, apa latar belakangmu? Aku akan bunuh semua kerabatmu, termasuk kucing dan anjing. Semua akan terbunuh. Benarkah? Aku takut kau akan ngeri mendengarnya. Jangan membual. Katakan saja. Aku tidak mengubah namaku. Dan takkan pernah berganti nama. Kaisar Istana Naga. Akulah satu-satunya naga legendaris di dunia. Katakan, bagaimana kau mau bunuh kerabatku? Apa katamu? Ku Kaisar Istana Naga. Paman Tang, jangan percaya dia. Dia hanya membual. Dia kaisar omong kosong. Dia hanyalah siren. Menantetak berguna. Jangan tertipu olehnya. Perlukah aku mengatakannya? Tentu saja aku tahu dia membual. Siapa Kaisar Istana Naga? Bisa ditiru orang sepertinya. Bisa meniru? Sepertinya dia bersalah. Dia hanya ingin memakai Kaisar Naga sebagai tameng. Nah, katakan yang sebenarnya. Jika kau tidak jujur, aku akan menyerang. Nah, katakan yang sebenarnya. Kalau tidak jujur, aku akan menyerang. Sebaiknya jangan lakukan itu padaku, karena kau tak bisa berbuat apa-apa padaku. Biar aku yang melakukannya padaku. Apa? Kau mau memukulku? Baiklah, silakan. Biar kulihat caramu. Benarkah? Kau ingin lihat? Kalau begitu lihat baik-baik. Dalam 3 menit, aku ingin keluarga bangsawan Haicheng, keluarga Tang bangkrut, dan menjadi tidak ada. Hahaha. Apa katamu? Dalam 3 menit, membuat keluarga Tang tak punya apa-apa. Dia gila. Dia tahu keluarga Tang kaya di Haicheng, dan hanya dengan panggilan telepon, membuat keluarga Tang tak punya apa-apa. Dia gila orang gila. Tanpa Caraguen, hasilnya akan segera membuatmu percaya. Kau pikir aku ini hari? Tu beritahuku. Sejak kau menyentuh putraku, hidupmu sudah di tanganku. Tak peduli trik apa yang kau mainkan, aku akan mengambil nyawamu hari ini. Ya, Paman Tang, jangan tunjukkan belas kasihan padanya. Dia terganggu mentalnya, sombong, dan kara yang hijau. Dia pantas mati. HMPH, jangan khawatir. Pengalaman adalah guru terbaik. Dia masih anak-anak di depanku. Nah, kuberi kau 3 detik sekarang. Kesempatan terakhir. Dan bunuh diri di depan. Aku akan meninggalkan jenazah utuh. Kalau tidak, kucincang kau dan kuberikan pada anjing. Tanpa 3 detik, teleponmu akan segera berdering. Apa katamu? Dalam waktu kurang dari 3 detik, teleponmu akan segera berdering. Apa katamu? Apa katamu? Apa yang terjadi pada bos? Apa yang terjadi pada Paman Tang? Ya, ini dari kamar dagang. Mengatakan mereka menerima perintah misterius untuk memblokir keluarga Tang secara global. APA, Larangan Global untuk keluarga Tang. Kedengar benar, siapa yang bisa memblokir keluarga Tang? Keluarga Tang adalah raksasa di Haicheng. Tidak mungkin salah. Presiden Liu dari kamar dagang Haicheng yang meneleponku. Presiden Liu adalah saudara angkat, bahkan dia pun tak berdaya. Nak.
Apa latar belakangmu? Sudah kubilang sebelumnya, aku Kaisar Istana Naga, orang paling berkuasa di dunia. Kau tidak percaya pada... Itu tidak mungkin. Aku akan percaya jika kau bilang siapa diri, tapi kau bilang kau penguasa Istana Naga. Akutakan Perna Perkaya. Kaisar itu bagai rembulan terang di langit. Jika dia keluar, banyak orang mengikutinya. Bagaikan Jean Pabumi. Bagaimana mungkin dia biasa saja sepertimu? Kau bahkan belum pernah melihat Kaisar. Bagaimana kau bisa tahu seperti apa Kaisar itu? Kau hanya membayangkan berdasarkan pengetahuanmu. Mereka yang berada di puncak. Bagaimana mereka akan bertindak? Yulian, bukankah kau bilang dia menantumu dan mantan suamimu? Ya, karena dia tak berguna. Aku meracuninya. Tapi aku tak menyangka dia begitu beruntung. Dia tak mati karena racun. Benar, dia tidak mungkin kaisar. Sekuat apapun kaisar, takkan pernah mendatangi rumah orang biasa. Un tuc jadis menant tu. Paman Tang, jangan takut padanya. Aku punya prajurit pilihan dari Kaisar, Penjaga dan Jemek Hibo. HMPH, aku sang abadi Istana Naga. Atas apa yang dia lakukan hari ini, Istana Naga takkan melepaskannya begitu saja. Aku tak sabar Istana Naga memberesinya. Aku akan melakukannya sekarang. Terbas Jia. Dan baladondam un tuc putraku. Tebadia un tucu. Balaskan dendam putraku. Ya. Tebas dia, tebas dia, tebas dia. Kau cari mati. Tebas dia sampai mati. Hutch. Apa ini Karalisi? Manggir, minggir dari jalanku. Seberapapun tinggi ilmu bela dirinya, bisakah dia lebih tinggi dari bintang? Kau sudah selesai bertarung. Sekarang giliranku. Wah, ini. Ini. Apa yang terjadi? Di mana mereka? Mereka semua jadi debu. Hah, ini. Mereka jadi debu. Perlucutlah sekarang. Atau berikutnya adalah kau. Aku ingat, ayah baptis putraku adalah kepala Istana Naga. Aku akan meneleponnya sekarang dan memintanya menanganimu. Benarkah? Awalnya aku berencana membunuhmu langsung. TAPI. Kau bilang bisa panggil ikan besar di belakangmu. Ku beri kau kesempatan menelepon. Baik. Tunggu. Halo, Direktur Xiao. Cepatlah, anak baptis MU telah tewas. Datang dan balas dendamnya. Direktur Xiao, cepatlah kemari. Putra angkatmu telah tewas. Datang dan baladondam un tucnya. Mengapa prajurit mati 5 raja belum tiba? Saya akan mengeluarkan perintah lain. Prajurit mati, datang lindungi aku. Nak, tunggu. Direktur Zhao akan segera tiba. Baladondam putraku. Apa? Kepala Istana Naga di sini? Pasti binasa. Nah, Beraninya kau menghina Kaisar? Ini que j'attends pemusnaon sans bilancom. Meskipun dia punya keahlian, Tapijika Diamangina Istana Naga. dia pasti mati tanpa terkubur. Prajurit kematian 5 kaisar segera tiba. Kita akan mencabiknya bersama nanti. Kakak ipar, keadaan makin serius. Kau sebaiknya segera Xiao Sui, jangan khawatir. Kakak iparku berkata, hari ini aku hukum semua orang jahat. Dia akan menikahimu dan menobatkanmu. Semua ada artinya. CH, kau masih bermimpi sebelum mati. Apakah kira dia itu bodoh? Kau bisa menipu dia. Bisakah kau menipu semua orang? Kau bahkan berkata Nezib akan berbalik. Mata putriku akan buta. Mengapa dia baik-baik saja? Ada pepatah mengatakan, pembalasan akan datang. Tapi, aku percaya, takdir telah menentukan pilihannya. Tunggu saja dengan sabar.
Aku menunggu. Mengapa aku masih baik saja? Aku hanya terkilir kakiku. Dan ini kulakukan untukmu. Kau bilang nasib akan berbalik. Biar kulihat jika kau bisa melawan. Sungguh angkuh. Takdir, saatnya kau beraksi. Hahaha, kau hanya berpura-pura. Pasir masuk ke mataku. Pasir masuk mataku. Pasir masuk mataku. Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Apa kabarmu? Ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja? Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Matanya akan buta. Kamu menantu, Diane, bagaimana bisa kau begitu kejam? Kamu tidak berguna bagi putri, sampai kau ingin menceraikannya. Kau selamatkan dia sekarang, kau masih manusia? Kau bilang aku kejam. Kau bilang dia baru saja menceraikan. Saat dia tertabrak mobil, aku mendorongnya menjauh, dan menanggung bencana untuknya. Dia buta dan lumpuh. Alih-alih berterima kasih padaku, malah kau menghinaku. Kau bahkan meniru Panjinlian meracuniku. Untuk meracuniku, kalian berdua ibu dan anak. Alih-alih merenungkan kekejamanmu, malah menyalahkanku. Kalian benar-benar menyalahkanku. Semua sudah berlalu. Semua sudah berlalu. Apa ini Minarek? Legipula. Bukankah kau baik-baik saja sekarang? Mengapa kau menyalahkan kami? Sangka tidak masak aku. Aku tidak menyalahkanmu jika aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja karena diriku sendiri. Tapi tuduhan palsumu pada adalah dendam abadi. Kau harus menerima balasan dan karma. Kebutaan dan kelumpuhan yang Yulian saat ini bukan karena balas dendamku. Dia hanya membuat takdir murka dan menghancurkan integritasnya. Dan dia menderita akibatnya. Untuk mengurangi karma, dia harus berlutut sekarang dan menampar dirinya sendiri dan berkata dia bukan manusia. Mungkin akan lebih baik. Selain itu, tidak ada cara lain. Minta aku berlutut dan minta maaf padamu, kau tidak bisa membuatku berlutut. Aku masih punya 3 pendukung utama Istana Naga. Aku masih ratu yang pantas. Jangan coba memanipulasi saya. Benarkah? Kalau begitu kau bisa menunggu kematian dengan tenang. Siapa? Siapa yang membunuh anak baptis? Siapa yang membunuh keponakan baptisku? Halo, Direktur Xiao. Akhirnya aku datang. Kau harus pimpin keluarga Tang. Di mana keponakan? Di sana, dia sudah mati. Beraninya kau. Beraninya kau bunuh keponakanku? Siapa pelakunya? Kan ku buat dia jadi serpihan. Ayah baptis dan aku, tolong balas dendam untukku. Siapa kau? Aku tunangan Tang. Hari ini pernikahan kami. Tapi tak kusangka mantan suami menantu membuat ulah di pesta nikah. Dia membunuh Tang. Juga patahkan kakiku. Mengatakan aku buta. Mataku sungguh perih. Beraninya dia? Sungguh bajingan. Beraninya dia langsung begini? Dia itu anak tak tahu sopan. Kenapa kau tak berlutut dan mati? Mau ku beri hukuman lebih? Sebaiknya bicara padaku baik. Atau kau, setelah lama mengabdi, akan hancur hari ini. Apa katamu? Kau ingin aku bicara sopan? Kau ini sebenarnya siapa? Sampai pantas ku beri hormat? Kau tak ingin tahu, karena jika kau tahu, kau takkan sempat menyesal. Pergilah sekarang, terlambat sedetik, kau binasa. Mulut besar sekali. Aku sungguh ingin tahu hari ini. Siapa kau? Katakan, dan ku buat kau takut. Jika kau ingin tahu, akan ku beritahu padamu. Aku satu-satunya legenda dunia. Kaisar Istana Naga. APA. Kau mau membunuhku? Apa katamu? Kau adalah kaisar. Ya, aku kaisar Istana Naga. Beraninya kau. Kau, rakyat jelata. Berani-beraninya kau pura-pura jadi kaisar? Hari ini, akan kupotong dirimu. Jika tidak, aku takkan memimpin Istana Naga. 4 penjaga, habisi dia untukku. Suruh dia berlutut dan bicara padaku. Sialan naga merah. Mengirim mahkota dan jubah nagaku. Tunggu. APA katamu? Naga merah APA? Mahkota dan jubah apa? Hari ini aku menikah. Aku minta naga merah memberi piteraku. Mahkota langit berbintang Eropa. Dan jubah nagaku sang kaisar. Naga merah itu adalah Jenderal Bintang 9. Tuan Naga Merah? APA lagi. Siapa lagi kalau bukan dia? Tidak mungkin naga merah ada di dunia ini. Tak tertandingi di dunia ini. Dan di atas 10.000 orang. Kecuali kaisar. Siapa yang bisa menghentikannya? Kau pikir kau benar-benar kaisar? Berani meminta naga merah memberimu mahkota dan jubah naga?
Kalian semua adalah prajurit mati Istana Naga. Sekarang kau begitu ganas. Itu juga perintahnya. Jadi kau tak bersalah. Aku tidak ingin membunuh lagi. Akan kuurus kau setelah Naga Merah datang. Hahaha. Hari ini, jika kau benar-benar bisa memanggil naga merah ke sini, aku akan berlutut dan bersujud pada. Jika kau tak bisa, hari ini aku akan membunuh. Baiklah, hari ini, biarkan kalian orang bodoh untuk melihat seperti apa Kaisar Istana Naga sejati, Raja dan keagungan sejati. Jenderal, Mahkota dan Jubah Naga yang keminta kau kirim. Berapa lama kau akan tiba? Aku segera tiba. Aku segera tiba. Sebaiknya kau cepat. Jika kau terlambat, mungkin akan ada lebih banyak mayat di sini. Ada yang salah, Jenderal. Bukan masalah besar. Hanya beberapa udang dari Istana Naga datang. Untuk membunuhku, kupikir mereka seharusnya bawahanmu. Aku sedang berpikir, apakah akan membunuh mereka? Membunuh mereka akan mengotori tanganku. Jika tidak kubunuh, mereka akan menghalangiku. Yang mulia, mohon tenang. Tuan, mohon tenang. Cepat, cepat. Datang cepat. Cepat kirimkan. Percepat. Tunggu. Dalam 3 menit, Naga Merah pasti tiba. Bagaimana aku tahu siapa di ujung telepon? Mungkin kau menyewa aktor untuk berakting denganku. Ya, dia pasti berakting. Dia pembohong. Dia paling ahli berakting. Mungkin tidak ada yang menjawab telepon, atau dia tidak bisa tersambung panggilan ini. Kau tidak perlu khawatir. Kurasa kau akan segera melihatnya. Tapi kau mungkin tidak akan melihatnya. Karena matamu berdarah. Aku takut aku akan buta. Darah. Bagaimana mataku bisa berdarah? Bagaimana mataku bisa berdarah? Direktur Zhao, tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Direktur Zhao, tolong selamatkan saya. Saya bukan dokter. Bagaimana menyelamatkanmu? Li Dalang, apakah kau yang melakukan ini? Tolong cepat. Jangan sakiti putriku lagi. Berikan syaratmu, dan kita bisa bicara baik. Li Dalong. Selama kau menyelamatkanku, aku akan menikahimu lagi. Pernikahan kita tidak akan bubar. Tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Kumohon padamu. Jangan bermimpi, Yang Yulian. Hanya aku yang bisa menyembuhkanmu. Tapi aku takkan membantumu, karena kau pantas menerimanya. Kau pantas menerimanya. Dan aku tak pernah membohongi. Akulah pria paling legendaris di dunia. Kaisar Istana Naga. Sayang sekali kau dulu pernah kesempatan meraih puncak hidup. Namun karena sifat burukmu, aku tak pernah membohongi. Kau hancurkan takdirmu sendiri dan berakhir porak-poranda. Tidak, itu mustahil. Kau tak mungkin Kaisar Istana Naga. Kau tak mungkin Kaisar Istana Naga. Aku juga tak bisa mendapatkan berkah menjadi wanita penguasa Istana Naga. Tunggu saja, kebenaran akan segera terungkap. Li Daleng, selama kau sembuhkan kaki dan mataku, aku akan mempercayaimu. Apa peduliku kau perkaya? Keberadaanku, seluruh dunia menghormatiku. Banyak orang ingin menemuiku. Aku hanya ingin hidup tenang dan biasa. Apa peduliku kau perkaya? Kakak ipar, apakah kau benar Kaisar? Aku memang. Kau memang. Kakak ipar. Apakah kamu benar-benar Kaisar? Aku benar-benar. Kamu benar-benar Kaisar. Xiao Sui, selamatkan aku. Dan lindungi aku. Bahkan jika aku berbohong pada, aku tidak akan pernah berbohong pada. Aku memang. Aku satu-satunya naga asli di Istana Naga. Kaisar. Kakak ipar yang baik. Aku percaya pada Xiao Shui, aku kakakmu. Cepat tolong bantu aku memohon pada Li Dalang lagi. Bisakah kamu minta dia merawatku? Minta dia menyelamatkanku. Kakak, bukan berarti aku tidak membantumu. Bagaimana kamu memperlakukan kakak iparmu dulu? Kamu memperlakukannya seperti musuh. Bagaimana aku bisa punya muka memintanya membantumu? Semua orang dengarkan aku. Jangan tertipu oleh pembohong ini. Aku jamin dengan nyawaku, dia sama sekali tidak mungkin Kaisar. Kaisar adalah legenda bulan terang. Bagaimana mungkin dia rela menjadi menantu? Kita tidak boleh tertipu olehnya lagi. Bukankah dia barusan bilang bahwa dia akan memanggil Tuan Naga Merah? Dia juga bilang dia akan beri kita mahkota dan Jubah Naga. Mengapa kita belum melihat satupun? Bocah, aku beri kamu 3 detik. Jika Naga Merah tidak datang, aku akan membunuhmu. 1. Dia pasti membual. Kamu akan celaka. 2. Tuan Naga Merah. Tuan Naga Merah telah tiba.
Tuan Naga Merah. Direktur, Zhao Wuhen, dari Istana Naga memberi salam. Tuan Qilong. Zhang Wuhen, mengapa Anda di sini? Pernikahan putra baptisku dirusak dan dan seseorang terbunuh. Saya di sini untuk urus beberapa hal. Siapa yang berani begitu? Berani sekali mereka menganiaya putra baptis Anda. Kembali ke Tuan Qilong. Dialah orangnya. Haha. Dasar bodoh sok jadi kaisar. Sekarang kau binasa. Tuan Qilong datang membantu. Qilong, kenapa kau bawa orang menentakku? Saya tidak berani. Qilong dari Longdian memberi hormat pada kaisar. Hormat Kaisar. Jia. Dia benar-benar kaisar. Dia benar-benar kaisar. Bagaimana bisa, yang telah menikahiku 5 tahun, Dan Dirkiniku, ternyata kaisar Istana Naga. Qilong, aku minta kau kirim sesuatu. Sudah di sini. Ini mahkota senilai 1 miliar yuan. Mahkota bintang Eropa. Silakan periksa. Tuan, ini mahkota bintang Eropa senilai 1 miliar. Mahkota bertabur bintang Eropa. Tolong periksa. Tuan Dijun. Ya, mahkota langit berbintang. Sangat megah dan indah. Hari ini kuucap akan menikahimu. Aku akan mengenakan mahkota untukmu jadi wanita yang dikagumi dunia. Kini, aku sang kaisar membuktikan. Akan kutepati janjiku. Mulai saat ini, sebagai kaisar, naga sejati Istana Naga, aku angkat yang Xiao Sui jadi permaisuri, menua bersamaku. Takkan berpisah. Bagaimana mungkin? Ini mustahil. Dia selalu di bayanganku sejak kecil. Mana mungkin dapat kehormatan ini dan kehormatan? Karena Xiao Sui lebih baik darimu. Kebaikan adalah harta paling berharga. Harga diri termulia. Demi menyelamatkanku, dia rela berkorban untukku tanpa penyesalan. Saat kau merakiniku, dia berani melawan. Dia pantas dapat kebahagiaan ini. Terima kasih, kakak ipar. Aku sudah cerai dari saudarimu. Kita tak ada hubungan lagi. Dia bahkan tak ada artinya bagi. Lalu harus panggil aku apa? Akan ku panggil suami. Terima kasih, suami. Baik, kalian semua di sini meragukan identitasku. Mari lihat dengan jelas. Bawa tali kerajaan. Baiklah, kalian semua di sini. Pertanyakan identitasku. Kalau begitu, lihatlah baik-baik. Kemarilah, jubah kaisar. Jubah naga kaisar dewa. Wow. Ayo, biarkan orang-orang buta ini melihat kaisar sejati, roh naga dari 9 surga. Kenakan jubahnya. Temui kaisar. Temui kaisar. Ada yang masih ragukan identitasku? Apakah kau ragu? Tidak, saya tidak berani. Apakah kau ragu? Tidak, saya tidak berani. Baiklah, tuanmu datang adalah putramu, atau putra angkat. Dia terbunuh olehku karena marah. Kau tidak bedakan benar salah, dan ingin menyerangku. Kau benar-benar sombong, dan melanggar hukum. Sekarang aku buatmu bangkrut, dan kirim ke penjara Blackwater, seumur hidup. Tuan Di, tolong ampuni saya. Jangan kirim ke penjara Blackwater. Saya tidak mau ke penjara Blackwater. Bawa pergi. Tolong, saya tidak mau pergi. Tuan, tolong ampuni saya. Tolong, keluarga yang masih ada urusan besar kita. Xiao Shui, ambilkan racunku. Xiao Sui, ambilkan aku racunnya. Baik, suamiku. Aku selalu balas jasa dan dendam. Aku di keluarga yang selama 5 tahun. Aku menderita demi kalian, lumpuh dan buta. Tapi kalian meracuniku. Sekarang kalian lumpuh dan akan menjadi buta. Tapi itu belum cukup. Cara kalian meracuniku dulu akan kubalas dengan tanganku. Agar kita impas. Ayo, Yang Yulian, waktunya minum obatmu. Maafkan aku. Suamiku. Maaf, aku salah. Dulu aku buta memperlakukanmu begitu. Beri aku kesempatan lagi. Aku janji. Aku pasti berubah jadi lebih baik, ya? Saat kau berbuat jahat, apa kau tak pikirkan akibatnya? Seseorang buka itu untukku. Xiao Shui, tolong selamatkan saudaramu. Tolong selamatkan saudaraku, tuanku. Suamiku, bisakah? Tidak. Karena setiap memanjakan orang jahat adalah kejahatan tak langsung. Adanya setiap orang jahat merugikan orang baik. Hari ini,
dia harus mati. Ayo, Yulian, minum obatnya. Minumlah dan kau akan bebas. Minumlah, agar tak durhaka. Kau tak akan sombong. Minumlah, agar tak berhati hitam. Aku salah. Aku salah, tolong. Baiklah. Masalah selesai. Kaisar kembali. Dunia bergetar. Istriku, ayo pergi. Kubawa kau nikmati kejayaan dunia.